Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eli. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat buket foto. Ini bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu foto, dan ini ada 9 lembar dan beberapa tusuk sate ya. Dan ini kita siapkan untuk pemasangannya, dan penempelannya saya sengaja menggunakan selotip ya. Kita menempelkannya atau memasangnya pada styrofoam menggunakan metode 3, menyesuaikan dengan jumlah foto ya. Dan ini belakang 3, ke depan 4, dan paling depan itu sisa 2 ya. Jadi kita sesuaikan. Biasanya menggunakan 10, dan kebetulan ini hanya ada 9 lembar. Oke, kalau sudah selesai, kita persiapkan bahan-bahan untuk wrapping ya. Dan ini saya menggunakan 2 buah tisu, dan ini sengaja saya buat lebih pelan untuk metode pelipatan tisunya. Ini saya menggunakan tisu buketnya berwarna putih ya, karena ini nanti temanya buketnya berwarna hitam. Dan yang request dia minta hitam polos karena ini katanya buat doinya ya. Dan penggunaan cello ini saya habis sekitar 1,5 lembar ya. Dan ini requestnya itu dia mau hitam polos, dan kebetulan saya kehabisan cello warna hitam polos. Jadi yang ada itu hanya cello hitam renda ya, renda putih. Setelah rendanya saya buang, ini dari 1/2 lembar kita potong menjadi 3 bagian seperti biasa ya, metode seperti biasa pemotongan cello. Kita ambil dua ini kita lipat menggunakan lipatan biasa ya. Dan ini untuk bagian kiri, dan yang ini untuk bagian kanan. Metode lipat tetap sama. Ini untuk bagian center ya, atau layer yang tengah. Dan ini saya menggunakan staples, tapi tetap menggunakan selotip ya, supaya tidak bergeser saat kita tempel di bagian gagang buket atau saat wrappingnya. Oke, sudah kita pasang untuk layer yang pertama atau layer yang pusat ya. Dan untuk pemakaian selotip kanan kiri itu biasanya saya selalu menggunakan double ya, atau 2 kali selotip. Kalau hanya 1 kali itu biasanya akan mudah lepas, makanya saya double. Oke, ini kita masuk ke layer yang pertama ya. Layer yang pertama, terserah mau menyebutnya layer pertama atau layer kedua. Kalau saya lebih menyambungnya layer kedua ya, karena dari awal sampai terakhir itu kan terhitung pemasangan layernya. Oke, kita pasang untuk kanan dan kiri, kita samakan saja. Dan untuk pemotongan, metode pemotongannya tetap sama seperti layer yang utama tadi ya, layer yang pertama, yang pusat. Nah, ini perhatikan untuk memotong ukuran, kita gunakan dengan metode dari samping ya. Ini kita potong dari setengah, cuma ukurannya agak lebih lebar. Dan di sini saya bagi menjadi 2 lagi, jadi ukurannya tidak begitu besar ya. Kemudian ini kita sudah menggunakan double lipat ya, atau dengan sebutan lipatan S. Oke, jika sudah, kita menggunakan metode cubit ya, atau rempelan. Ini saya pelankan. Nah, cara teknik melipat saya itu seperti pokoknya dilipat ya, bukan diremas ya. Ini dilipat, jadi menggunakan 2 kali lipatan. Cuma teknik melipatnya itu serong ya, diserongkan. Jadi posisinya miring ya.
Nah, ini sama, ini lipatannya bedanya karena kita sebelah kanan, jadi dilipatnya dari bagian dalam. Oke, sama ya, 2 kali lipat. Kemudian kita isolatif. Nah, untuk selanjutnya kita buat layer yang ketiga. Untuk layer yang ketiga ukurannya lebih pendek dari yang layer yang kedua ya. Nah, ini tidak perlu lebar ya. Sama metode melipatnya menggunakan double S. Maaf, lipatannya menggunakan double lipatan ya. Untuk sebelah kanan sama. Dan seterusnya ya, itu nanti kita membuat layer selanjutnya itu lebih pendek dan metodenya tetap sama menggunakan lipatan S. Nah, ini saya beri solatip dari kanan ke kiri ini supaya memudahkan saat menempelkan layer-layer berikutnya ya. Jadi jika solatip bertemu solatip itu akan lebih lengket ya. Dan untuk bagian layer yang ketiga, keempat kita sudah menggunakan lem tembak ya, karena posisinya harus di samping dan harus kuat ya. Nah, ini kita pasangnya untuk layer ketiga itu di samping, jangan di bagian depan. Nah, untuk layer yang keempat kita sudah mulai tarik ke depan tapi hanya sedikit ya, karena supaya tetap buketnya itu nanti melebar atau lebih mengembang ya untuk sayap kanan sayap kirinya. Dan ini kemudian kita siapkan untuk layer yang terakhir ya, layer terakhir bagian depan. Ini sama, tetap saya buang putihnya karena memang requestnya benar-benar pengen hitam ya. Oke, kita potong. Nah, ini kita pakai lipatan 1 kali aja. Setelah menggunakan lipatan 1 kali, kita tetap menggunakan metode cubit. Oke, atau dirempel. 1, 2, 3 kali rempel ya. Dan untuk bagian depan itu kita perlu cekung. Ini 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita pasang untuk layer terakhir bagian depan. Dan untuk teknik pemasangan untuk layer bagian depan itu kita buat serong ya, tidak lurus. Karena kalau kita buat lurus, dia tidak akan bisa terlihat mengembang ya, atau tidak terlihat menggembul celonya atau buketnya ya bagian depan. Oke, untuk selanjutnya ini kita siapkan untuk penutup bagian belakang atau gagang buket ya. Saya lebih menggunakan metode seperti ini. Potong celo ukuran kira-kira sampai bisa menutup sisi kanan dan kiri gagang buket. Terus selanjutnya ini kita potong bagian depan. Untuk bagian depan kita ukur atau kita sesuaikan dengan panjang gagang buketnya. Oke, nah ini dari setengah lembar kita potong. Setelah kita buang hitamnya, kita bagi menjadi 3 bagian ya. Nah, ini saya sudah mengukur menyesuaikan gagang buketnya. Nah, ini teknik pembagiannya menjadi 3 ya. Dari setengah lembar kita bagi menjadi 3. 2 ukuran sisinya sama ya. Untuk 2 ukuran, 2 potong ukuran sama. Itu untuk layer pertama pembuatan rok. Nah, ini kita tutup bagian depan gagang buketnya, dan yang 2 ini itu untuk layer pertama rok depan ya, atau rempel pertama untuk gagang buket bagian depan. Terus selanjutnya kita potong untuk ukuran lebih pendek dari yang pertama ya, karena kita mau buat untuk layer yang kedua roknya ya. Ini kita sudah dapat 3 bagian. Jadi kita buat 6. Nah, ini
6 potong ini dia menjadi 3 layer atau 3 rempah. Nah, ini untuk ngelipatnya kita lipat sedikit atau setengahnya dari potongan cello yang kecil ini ya. Kita potong. Nah, kita lipat seperti biasa. Nah, untuk pemasangan layer pertama kita pasang di posisi tengah ya. Posisi tengah dengan posisi berhadapan ya. Nah, ini kita buat lurus, dan tekniknya untuk menarik ke belakang itu ya, layer pertama ini ya, untuk pemasangan sisi kanan kirinya kita tarik ke belakang, layarnya lebih tinggi dari penempelan bagian depan tadi. Nah, untuk layer yang kedua kita pasang, dia agak menyerong ya. Dari layer pertama kita buat serong, jangan dipasang atau ditempel dengan posisi lurus. Nah, untuk teknik penarikan ke belakang tetap kita buat lebih tinggi dari posisi depannya, karena supaya dia terangkat dan mengembang. Nah, kan sudah terlihat ya, dia akan tertarik ke belakang dan mengembang. Oke, yang sudah menonton sampai selesai, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Setelah jika ada yang dipertanyakan, silakan ditulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Oke, sudah selesai, dan sekarang ini tekniknya pemasangan pita. Saya menggunakan pita coklat ya, karena menyesuaikan dengan isi buketnya, banyak tema bernuansa coklat. Oke, dan ini teknik membuat hiasan pitanya. Ini kita lipat pertama, lipatan kedua, kemudian kita kunci menggunakan kawat aksesoris ya. Mudah sekali ya untuk teknik pembuatan buket foto ini. Dari awal sampai selesai saya buat tutorialnya dengan jelas. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di tutorial yang terbaru dari saya.